Malas aku lihat muka kau. Malas ya? Selamat pagi. Udah. Udah pak. Oh, udah. Tadi dia bilang malas lihat muka kau. Pakai muka, jangan. Enggak, kan cuma suara doang. Oh ya udah. Mana santai. Oke, Baru. kita baru kali ini rekaman pagi ya. Kita salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para pendengar e-sport. Sama nih. Para pendengar semuanya. Kembali lagi dengan aku Adramis Prayogi dan co-host kita Wawan Trisna. Oke, di pagi hari ini kita kembali menyapa teman-teman semuanya melalui udara. Karena tidak bisa nyapa langsung. Tapi tidak masalah karena kita kedatangan tamu hari ini. Yes, tamunya siapa tuh? Tamunya yang pernah mengisi di tahun lalu itu akhir tahun kan? Akhir tahun. Ya, mengisi di akhir tahun. Oh, sudah lama ya. Udah lama, jadi kita minta seperti feedback lah sebenarnya. Feedback selama setahun nih ngapain aja gitu loh. Kita penasaran juga karena narasumber atau bintang tamu kali ini bisa dibilang memiliki usaha yang cukup mumpuni lah. Baru di jalan. Prestasius. Tapi udah berapa lama tuh usahanya? Hampir jalan 3 bulan. Oke. Daripada basa-basi lagi, mungkin para pendengar tahu lah dengan suaranya. Kita sambut Subhan Bariton. Halo. Semangat. Pagi. Jadi saya diundang nih event setahun sekali ya. Khusus akhir tahun ya. Penutup buku. Hanya kan ini sekalian aja lah. Orangnya sibuk juga. Enggak sibuk. Sibuk atau enggak nih kira-kira? Enggak. Aman. Enggak sibuk amat Dewan. Wah, Bawaannya santai. Tengok santai datang kan. low key. Low profile. Low key. Iya. Low key kan itu. Kunci lemah. Terlihat ini aja. Macam nama anjing Wan. Loki ya. Loki. Gimana sob kabarnya sob? Alhamdulillah baik. Kabar dulu kita. Kalian berdua gimana? Apalagi yang di Jogja ini kan. Yoi. Kangen Jogja deh. Asli. Kangen soto 7.000. Satu kudus sob. Mana naik tuh. Nastel bisa 8.000 sekarang. Iya wah. Kau beli di Ferry kah? Ferry nikah boy. Kirain dapat Ferry. Apaan tadi man? Ferry nikah boy. Nggak ada deh di sini. Udah nikah dia kemarin tuh. Share apa? WA story kan. Ada pun nambahkan kotaknya tuh kemarin tuh. Wah, alhamdulillah. Berarti pulang-pulang ada yang baru berarti gitu. Iya. Teteh Ferry. Salah sebut enggak? Mau bahas apa nih? Kita mau bahas soal perjalanan selama setahun lah. Kalau aku bisa tuliskan dalam catatan nih, setelahnya dari mulai kemarin kan kita juga sempat bahas yang episode 9 kan nggak salah pun, yang episode yang itu. Oh iya. Lah kayaknya punya pandangan yang apa ideal sama yang realnya kayak gimana. Nah kemarin kan tempat yang pas kau yang kita rekaman kemarin kan posisi kau di Jakarta. Jakarta. Kerja segala macam, kerja di perusahaan alat kesehatan. Alkes kan ceritanya. Nah bisa sampai di Sintang nih, itu tuh gimana pertimbangannya dan ceritanya kayak gimana?
awal-awal maksudnya kan udah setelah kerja kan. Itu kontraknya berapa lama? 6 bulan ini. 6 bulan kan. Pas 6 bulan habis. Lanang buanang. Sebenarnya kalau dari hati kecil lah ibaratnya ya. Aku masih pengen sana, lanjut, masih kan? pengen lanjut. Itu perusahaan ngebolehin enggak kalau lanjut? Maksudnya, silakan lanjut lagi gitu. Kalau untuk udah keluar sekarang apa gimana? Pas kemarin. Malahan kan saya kan habis kontrak tuh. Langsung ini kan perpanjang kontrak, malah langsung diangkat jadi karyawan tetap. Nah, itu pertimbangan yang cukup. Itu yang lumayan yang bikin galau di situ. Ya kan saya kan 6 bulan kan kalau dalam kerjaan kan sebenarnya kan sebulan sebelum resign dia ada notis ke HRD apa gimana gitu kayak izin mau resign. Nah kalau aku tuh kemarin sampai hari terakhir pun nggak ada notis karena dalam hati aku kan aku masih pengen di sini nih, masih bisa ngeyakin orang tua aku nih kalau aku baik-baik aja gitu lah, apalagi di zaman penghasilan juga kan kan. Tapi ya orang tua tetap nggak mau, khawatir ibarat, apalagi waktu kopi tingginya di sana kan, ibarat kayak boomingnya di Jakarta lah. Mungkin ya itu karena itu salah satunya, karena COVID sama saya pertama kali nih yang sekeluarga tahun ini nggak ngumpul Lebaran. Tahun ini sekeluarga nggak ngumpul. Baru tahun ini seumur hidup saya. Biasanya kan tiap tahun ngumpul pasti kan. Kita kan ngumpul terus nih, pasti pulang ke sini mau pas kuliah atau gimana pun balik kumpul. Nah ini tahun ini saya sendiri yang nggak bisa balik ke kampung halaman. Dan karena ada yang dilarang mudik tuh dari Jokowi itu. Nah itu jadinya nggak ngumpul. Mungkin situ agak kerasa sih orang tua saya gimana ya, jauh dari anak apa pas zaman corona, apalagi saya yang notabene-nya mainnya di rumah sakit segala macam kan. Nah itu. Jadi gara-gara pertimbangan dua itu tadi, COVID sama permintaan dari orang tua juga ya, itu juga masih sempat galau Mi. Ada satu teman akrab saya lah di Jogja yang satu kos sama saya kan. Saya minta saran dengan dia. Dia emang bisa dibilang broken home lah. Yang bikin saya yakin balik itu dia bilang selama ada orang tua kau hormati aja keputusannya katanya. Nah itu yang buat saya ya udahlah balik aja lah katanya. Kerja masih bisa dicari di tempat lain, tapi kedekatan sama orang tua ini nggak bisa. Nggak bisa karena kan juga dia juga udah ada testimoni juga kan teman-teman kawan. Kemudian kau pulang ke sini kapan? Agustus. Berarti lewat ini kan, lewat Lebaran kan? Iya, pakai surat. Lewat Lebaran pulang Agustus. Terus apa pertimbangan itu? Kemudian pas nyampe sini tuh kayak gimana gitu, maksudnya udah ada planning belum sebelumnya pulang ke sini? Sebelum pulang ke sini ada planning gak? Sebelum keluar kan saya ini udah ngabarin kawan kan kalau gimana kalau kita buka usaha, buka gorengan rencananya, sama yang teman satunya itu dia udah fix. Oke, sering menjalani waktu malah ketemu lagi sama yang teman lagi, dia juga mau usaha lagi. Ya udah gimana kalau join ngumpul kemudian untuk ya, modalnya patungan. Ada bantu dari luar nggak? Ada yang didanain dari luar nggak? Nggak ada. Masih internal semua. Tapi di minggu lalu kan ada bantuan untuk usaha tuh. Yang dari ini dinas kah? Ya dari dinas. Alhamdulillah saya dapat. Nah itu langsung bagikan untuk balikin modal. Dapat nyampe range-nya berapa kemarin yang dari dinas? 2 lebih lah. 2 lebih. Itu daftar nggak sih? Daftar berarti? Daftar, ngasih formulir. Daftar UKM sana kan? Jadi minta dana hibah kan selalu kemarin. Iya emang ada bantuan gitu untuk COVID kan. Untuk bisnis COVID dalam khususnya usaha UKM gitu. Sekarang bisnisnya apa nih kira-kira? Sekarang sih masih mendengar kan ada yang belum tahu mungkin. Yang jauh-jauh dari Sintang kan mungkin ada yang nggak tahu juga. Jual makanan ringan lah ibaratnya. Kayak cimol, tahu. Cuma sama kolab yang bantu kopi.
enak nih Berapa? Bang. Apa kemarinnya aku makan tuh ya? Tempe nggak salah aku. Oh, nugget tempe ya. Nugget tempe ya. Nugget tempe. Cimolnya pun enak. Pas dia. Nah itu kemarin apa? Gimana maksudnya nentuin jualan gorengan? Udah aku jualan gorengan aja lah gitu. Nentuinnya gimana tuh? Awalnya kan kayak gorengan biasa nih, Ah. kayak bakwan segala macam kan. Itu tuh sebelum buka aku udah survei tempat. Tempat-tempat yang lain. Ini cocoknya di mana, harganya berapa, gimana? Ujung-ujungnya ini nggak ada yang pas nih di kami 4 nih. Akhirnya lalu yang lain ada ibarat kerja atau kuliah atau gimana kan, bisa jadinya. Yaudah, aku mau nggak mau jalan sendiri dalam artian nyari lapak lah. Nggak lama itu ternyata tetangga samping rumah mau bikin kopi. Awalnya dia rencananya mau bikin ruko. Ya udah, karena posisinya sama kan, sama-sama mau bikin usaha. Kalau emang mau nyari ruko, saya bilang ya udah cari bareng katanya. Nanti kita kalau ini join lah ibaratnya. Yang minuman siapa, yang makanan siapa gitu kan. Udah survei, ternyata lumayan mahal untuk sewa ruko. Jadi ya udah manfaatin yang dekat rumah di teras kota itu. Sebelumnya saya nyarankan di Bandung kan masih agak sepi lah kan. Iya. Kalau dari dia nggak mau karena terlalu jauh lah dari rumah ibaratnya. Iya kan sepi juga. Trafficnya pun kurang sob. Iya, sepi iya. kan. Istilahnya banding pinggir jalan besar atau masuk lagi ke dalam? Saya waktu di Bandung tuh Pinggir pinggir jalan. Dalam artian sepi ini saingannya belum terlalu banyak lah untuk dibandingkan. Makanya lebih enak di yang tempat sekarang. Kalau menurutku sih lebih enak sih Iya. di tempat yang Lebih sekarang. luas karena halamannya segala macam. halaman lebih luas, Iya. akses juga pas, walaupun agak ke dalam ya, Iya. kan, masuk gang gitu. Tapi orang udah tahu kok teras kota tuh di mana gitu. Tambah orang Sintang lah. Ke sampingnya. Buat nongki ya. Kayak Kalau kan kalau di tengah jalan kalau pinggir jalan kan Kalau saat tengah jalan. ribut gitu. Kalau di Oh iya, di iya. pinggir jalan utama lah ya. karena masuk kan, wah enak dong, ngobrol nggak ada suara motor gitu. kalau yang mau pinggir jalan tuh harus mungkin gedung ya atau ruko kan. Iya, dalam Ya, artian tegak juga. harus ada tempat parkir luas, yang tempat outdoornya kan, kayak aku kan pakai tenda tuh, jadi ada outdoornya. Karena di Sintang sendiri ntar untuk cafe outdoor tuh di mana ya? Di Bandung tuh ada yang pit stop tuh kan. Satu pit stop, itu yang outdoor ada. Lagi ya outdoor. Rata-rata indoor semua sih. Masuk Kanopi, dalam. ya. Kanopi di dalamnya. Oh iya, Kanopi dalamnya. Jajan. Maksudnya mau masuk lagi. Masuk gitu. lagi ya. Oh ini kan datang Benar-benar outdoor lah benar-benar ibaratnya. outdoor di luar semua. Jadinya enak, maksudnya dalam artian kayak kondisi kayak gini kan, sebenarnya kok COVID kan, kalau udara yang memang enak sirkulasinya itu memang bagus tempatnya, kemudian tidak terjamah oleh polisi. Itu yang penting. jam 10 masih santai aja. Jam 10 masih bisa ngelayan. Kalau tempat lain kan ya bubar. Tapi ibaratnya kan yang di Rajia kan keramaian kan, tapi kan di situ kan nggak terlalu ramai lah, emang konsepnya emang sepi, nyari kopi yang tenang gitu, ngopi yang tenang. Orang-orang introvert ke situ cocok. Orang-orang introvert dong. sorry. Terus gorengan yang kau jual tuh apa menu-menunya? Kalau untuk sekarang kan saya siangnya agak sibuk ya. Paling agak saya kurangin, tinggal tahu walik, cimol sama tahu crispy. 3. Kalau kemarin sebelum sibuk Ada cireng, ada nugget tempe, ada satu lagi itu apa kemarin ya? Oh ya, saya juga tambah jahe sekarang. Ada minuman lah. minuman kan. Itu ngadon sendiri semua. Kalau yang makanan ya, produksi kalau sendiri makanan semua. semuanya bikin sendiri. Dapat semua sumber segala macam dari sendiri. Nah kalau yang kopinya menu-menunya apa?
Kalau kopi dia ada robusta sama arabica. Dia kan nggak pasti nih. Dia tergantung yang ownernya mau ngirim yang mana nih, arabica yang apa gitu. Nah, jadi kemungkinan yang tetap ditahankan tuh Vietnam drip. Itu yang laku keras lah ibaratnya. Vietnam drip, Bali Kintamani, Gayo. Dia ada tubruk mainnya, ada tubruk sama V60 yang ibarat kayak disaring lagi pakai kertas filter. Sama terakhir yang Vietnam sama main bubuk. Itu Vietnam. Oh, Wawan belum pernah coba ya? Belum. Udah belum ya? Belum pernah ya? kan? Belum. belum Vietnam pernah. drip. Apa? Good. Ntar aku balik ke situ lah. Oke, siap. Enak banget coba Wan. Tapi emang harus ibaratnya kan dari biji kopi asli ya. Jadi emang kalau nggak biasa ngopi emang kurang suka lah ibarat terlalu strong. Oh, Vietnam itu strong ya? Tapi nggak bikin Tanpa ini susu kan. strong. Tanpa susu strong. Lambung nggak Asal udah makan. Asal udah makan nggak aja. masalah kan. Makanya kalau mau ngopi, setiap mau ngopi pasti harus makan. Iya. Takut kan. Apalagi yang kalau- Andy yang minum Flores itu. Soalnya tubruk kan memang strong ya Kan hasilnya kan. kemarin kan kok banyak ininya, Banyak ampasnya karena dia tubruk kan ibaratnya. Tubruk soalnya. Kok kayak gini katanya. Kayak gini dikasih gula juga enggak manis gitu. Karena emang strong kalau tubruk itu strong. Enak Vietnam drip sih. Ya, Kemarin kan coba nyaman. yang tadi apa? Gayo ya? Gayo. Gayo aku bilang rasa kok. Belum. Itu rasanya lebih strong dibanding ini enggak? Dia agak asam soalnya arabica. Tapi udah strong, Tapi kalau untuk ibaratnya pengopi yang agak baru lah ya, pemula. emang Vietnam lah yang emang rekomendasi. Ini kan mirip-mirip dengan kopi susu es Susu ya. yang terkenal kan. Ini kalau kita sebutin brandnya, ntar tolonglah disponsorin. Nanti aja lah. Tapi memang kalau saingan sama kan banyak. Sekarang udah buka beberapa istilahnya franchise yang besar lah ya, di Sintang sendiri. Dari yang dari Pontianak, yang dari luar Pontianak juga ada masuk infansi ke Sintang. Jadi nambah saingan juga. Sebenarnya yang kau pertahankan dari ini kopinya ya, yang bahas kopi ya sebenarnya dari Steam itu tuh apa yang dipertahankan kira-kira? Yang beda dari yang lain? Yang paling yang bisa dibilang ya dari konsepnya itu. Konsepnya ya sepi itu, cari ibarat yang ngopi tenang lah ibaratnya kan. Kalau kita lihat tempat lain kan tempat kopinya agak ramai lah ibaratnya kan, karena dia ada dalam artian tempat atau indoor yang lumayan bisa untuk ngumpul lah. Kalau kami kan hanya tenda, meja 3, hanya segitu doang kan. Makanya ibaratnya kata teman saya, kita jangan terlalu promosi katanya, karena konsepnya kayak gini katanya. Nggak terlalu promosi. Nggak terlalu. Ibarat kayak Sinta informasi kan, kami nggak pernah masuk ke situ. Nggak pernah. Paling mulut ke mulut lah ibarat. Tapi sebenarnya dana jatuhnya ini jatuhnya the hidden gem gitu. Nah iya Wan. Ngeri. dari mulut ke mulut. Bahwa berarti keuntungan di situ. Maksudnya ada kelebihan sendiri. Oh ini bagus nih. Iya. Aku rekomen gitu. Kalau untuk marketingnya sendiri ada nggak dananya kira-kira? Dana marketing, pemasarannya gitu. Pakai khusus pemasaran gitu. Nggak ada sih. Paling hanya untuk kayak produksi ya. Produksi. Paling cuman untuk marketingnya ya kayak bannernya aja sih. Ibarat kayak depannya kayak ini jual kopi ya. Ini kopi kis gitu. Dan juga marketingnya itu enggak, maksudnya kalaupun dana enggak ada, enggak spesifik buat marketing. Iya. Tapi tetap ada nilai jual, yaitu tadi relasi sih. Iya benar. Jadi relasi orang-orang kan kesini IG juga ada. Terus kalau mau cek harga segala macam, IG coba cek bisa. Ada harganya. Cek menu segala macam. Keren. Tapi kan kayak gitu istilahnya nggak terlalu gede dong. Karena kami dua posisinya sama-sama baru pemain usaha. Jadi bertahap aja lah, daripada langsung gede, langsung bingung gimana caranya kopi langsung habis.
Kopi langsung. Kita misalnya jual gede-gedean nih sehari 2 hari kopi habis semua. Sedangkan pengiriman ke Jawa kan lumayan lama. Nah, masa iya Ngerti. baru jual 2 hari, 3 hari Udah tutup. habis. Sampai kopi datang baru jual lagi kan nggak masuk juga kan. Saking semangat. Jadi harus apa ya? Istilahnya manajemennya juga harus bagus Nah, loh. iya. Manajemen stoknya juga Iya. bagus. Makanya nggak terlalu bombardir untuk promosi lah ya. Kita Paling pelan-pelan promosi lah, hanya status WA gitu. bisa. Wih, laku. Laku penjualnya pusing. Kopi habis gitu. Kopi dari Jawa atau dari Sumatera? Nggak bisa jualan lagi. Dia kan ada namanya ada Oten lah nih. Itu tuh emang udah terkenal untuk dunia kopi lah ya, Oten, Tanah Merah. Nah, itu ngambil dari perusahaan Oten semua. Kayak kopi-kopinya dia kayak naungan untuk roasting kopi itu. Nah, jadi kita pesannya dari situ. Semuanya kayak gayo apa segala macam sih lengkap di situ. Nah, untuk pengirimannya kan kalau untuk murah kan memang ekspedisi kan ya. Iya, ekspedisi. Tapi Makanya kan tadi waktunya. Nah, iya. Waktu tunggunya nggak lama, 2 mingguan, seminggu lebih lah seminggu ibaratnya. lebih lah. Ya. Buka dari kapan? 3 bulan yang lalu berarti? Dia Bulan September. Ya September, pertengahan September. September. Untuk mungkin ini belum balik modal lah ya istilahnya. Belum atau Kalau saya sih menjelang. kalau yang Kalau yang makanan ringan udah dalam karena dapat bantuan itu kan. Kalau kopi belum. Tapi bertahap lah Pak. Karena sekarang kan semakin ramai dalam artian kami ini senang dalam artian yang beli itu bukan teman sendiri gitu. Orang luar yang nggak kenal gitu. Kalau pembelinya masih teman sendiri ini ibaratnya masih ya bantu-bantu promosi lah ibaratnya gitu. Berarti kurang didengar dong. Iya bertahap kan. Nggak apa, santai. Karena kan masih kecil kan maksudnya kalau masih kecil dipaksa langsung kecuali gede, kalau kau nama udah besar, brandnya udah besar, nggak masalah karena stoknya udah stok banyak, ini. Udah pastilah stoknya masih kecil, jangan dijualkan full kecuali kalau memang dibuat stoknya banyak. Sebelum buka pun kami udah ngobrol banyak kan ini tentang yang dia sih emang bilang sih yang kopi itu kemungkinan nih kita untungnya masih sedikit gitu dia kan, karena masih nyari pengalaman lah ibaratnya. Nggak masalah kita pengalaman sekarang, nanti kedepannya kalau membuka apa lagi kita udah ada bekal pengalaman yang dari kecil ini gitu. Ya jadi untuk ya sebulan pertama tuh saya hanya bisa balik jalan di tempat nih ibarat. Untung kumpul untuk bayar bahan sama bayar sewa tempat itu untuk sebulan pertama. Bulan selanjutnya udah lumayan ada. Karena ada biaya tetap berbulan juga ada gitu. Ya, Itu berarti itu geser sama ini ya? Tempatnya di samping teras kota persis berarti. Iya, samping itu dari pihak teras kotanya gimana? Punya ya awalnya kan sebenarnya dia kurang setuju ya karena dalam artian di dalam juga ada kopi. Di teras kotanya juga ada kopi jual. Tapi kan dia itu kopi yang saset lah ibaratnya. Sama udah ada gorengan. Nah, awal mulanya saya berubah dari gorengan kayak bakwan segala macam ke cimol karena di situ udah ada bakwan segala macam. Jadi kita jual yang belum ada lah. Ya, jangan sampai nabrak menu orang dalam gitu lah. Jadi kemarin putar otak benar karena sebelumnya hanya nyoba ngadon untuk bakwan segala macam. Berarti dari pihak teras kotanya juga welcome atau alhamdulillah sih welcome. Karena dia dulu sebelum jadi teras kota yang sekarang ya. Teman saya yang kopi ini pernah ditawarin untuk ngelola teras kota itu. Cuman dulu kan dia masih senang yang anak muda lah ibaratnya kan. Nyantai-nyantai apa jadi dia belum berani. Sekarang dia masuk situ lagi ya. Yang punya teras kotanya senang ibarat gitu nih. Kalau dia gabung situ lagi. Mungkin untuk apa? Untuk upgradean tahun depannya kira-kira ada enggak terbayang? Gimana? Untuk tahun depan ada terbayang enggak kira-kira untuk
pengembangan usahanya? Kalau bulan depan sih paling tahun depan untuk penambahan kursi tenda masih rencana sih tapi ya. Panjang. Atau enggak ke samping agak ke jalan sih sedikit yang untuk parkir motor itu. Ya. Itu kan masih sisa tuh. Tapi ya tergantung lagi kan, ini kan nggak hanya saya sendiri kan ya, ada satu orang juga, jadi emang harus diskusi benar-benar. Kalau saya kan nggak masalah, ibarat dalam artian bahan ada di Sintang kan, kalau dia bahan di luar. Mana biaya waktu tunggunya lama kan, berbulan-bulan macam. Tadi nggak bulan 2 minggu lah dia minggu lah. Kalau ekspedisi. Oke. Langsung aja nih lo. Berapa menit? Oh, kita lanjut ke permainan ya. Oh iya. Jadi aku ada dua kata. Wan dengerin Wan. Nih Wan. Dengerin. Ada permainan. Kayak ada game bentar buat Subhan. Ada nanti aku kasih 2 kata. Kayak 2 pernyataan gitu lah. Ntar kau pilih. Nanti mungkin aku tanya alasannya apa gitu. Oh iya. Dapat hadiah kami. Hah? Dapat hadiah nggak? Nggak ada. Belum besar so. Uang nggak ada so. Pengangguran. Mungkin minta kenal sumber yang lain ada. Wawan juga nggak ada loh. Nggak dikasih tahu. Apalagi co-host kita kan udah ngerambah ke streaming kan. Streaming game. Kemarin dapat 10.000 pertama. 10.000 pertama. Jadi semangat ya. Semangat saya streaming gitu. Tenang, udah aku share kok. Bercandaan nih. Udah aku share. Ntar kalau mau nyawer ada nanti di episode yang ini kan nanti episodenya setelah 64 ya. Berarti ini episode 65, 66 kalau dipotong 2. Nah, yang di 64 tuh ada linknya. Ntar klik aja. Langsung follow. Open donasi. Open donasi juga dia. Ngeri. Nah, promosi besar-besaran cuy. Nggak bisa nggak nih. Oke, lanjut ya ke permainannya. Tadi kan aku sebutin. Yang pertama tuh